Indonesia Raya. Halo semuanya, selamat datang kembali di episode terbaru podcast Wastra Raya bersama Feby di sini. Dan kali ini kita akan seseruan ngobrol di Bali. Langsung saja, saya akan memperkenalkan narasumber episode kali ini. Narasumber episode kali ini adalah seorang pemilik galeri Wastra. Halo Brina Pasca. Halo. Halo. Halo Feby. Apa kabar? Baik. Yes. Ya. Akhirnya kita tapping juga di sini dari Bali. Brina ini masih muda sekali ya, masih umur 24 ya. Iya. Ini masih muda sekali dan senang sekali kalau melihat, aku sendiri senang banget kalau ngelihat ada orang muda yang giat banget untuk merayakan Wastra. Ini it's a good thing for the future ya nggak sih? It's gitu. a start. Iya. Oke, sedikit perkenalan. Brina sibuk apa sekarang? Aku untuk sekarang ini lagi sibuk galerinya aja sih, dan karena kebetulan tahun lalu baru selesai kuliah, jadi sambil cari kerja juga. Iya. Oh iya, tadi kita kayaknya belum nyebutin dari awal ya. Galerinya ini namanya adalah Galeri Wastraku. Ya, benar ya? Iya. Di Canggu ya posisinya. Oke. Ceritain dong tentang Galeri Wastraku ini. Mungkin Brina mau cerita tentang apa dan kenapa memilih membuat Galeri Wastra. Oke, jadi galeri ini tuh mengeksibisi kain dan aksesoris koleksi mamaku. Oke. Karena dia emang kolektor dan kayak cultural enthusiast. Jadi sebenarnya awal mulanya itu pencetusnya karena kan mamaku di rumah suka kayak pagi-pagi jemur kain di balkon. Jemur kain di balkon, terus difoto-foto, dilihat-lihat aja, terus habis itu dilipat lagi, terus dimasukin lagi ke kamar. Jadi menurutku sayang kalau misalnya nggak ada yang lihat. Jadi sebenarnya idenya tuh dari situ. Kayak pengen showcase koleksi kain-kainnya mama aja, soalnya sebenarnya kain-kainnya juga bagus-bagus. Jadi sayang sebenarnya kalau misalnya cuman dikip di lemari. Terus setelah itu setelah aku udah bikin jadi karena space-nya kan nggak terlalu besar dan kayaknya lumayan banyak, jadi aku emang bikinnya tuh per daerah dulu untuk di showcase-nya. Jadi yang pertama itu dari kain-kain wastra dan aksesoris dari Sumba Timur. Oke, Sumba Timur ya, berarti berawal mulanya dari Sumba Timur ya. Oke. Mungkin ada yang pendengar hari ini juga mungkin belum terlalu tahu banyak nih soal Galeri Wastraku. Galeri Wastraku udah sempat bikin 2 kali pameran ya? Iya, 2 kali pameran. Jadi kita baru buka Februari awal tahun ini. Oke, masih baru banget makanya. Iya, beneran baru banget. Jadi itu eksibisi pertama kami itu hanya fokus untuk showcase wastra dan aksesoris dari Sumba Timur ini. Terus abis itu aku ada eksibisi kedua dan baru buka tanggal 1 Juni kemarin. 1 Juni kemarin, iya. Tapi masih dalam tema yang sama, temanya masih Sumba Timur. Kainnya masih Sumba Timur ya? Kayaknya masih Sumba Timur, tapi di sini aku mengajak 4 seniman muda lokal untuk berkolaborasi. Jadi aku tuh pengen ngeliat interpretasi mereka soal budaya Sumba dalam cara mereka masing-masing, dalam medium mereka masing-masing gitu. Jadi pengen ngeliat respon mereka tuh gimana sih soal budaya Sumba ini. Jadi aku ajak kolaborasi, ada 4 seniman. Jadi ada fotografer Tasya Serena, seniman kolase Nova Kusuma, tattoo artist Fuad Mahmud, dan jewelry designer Irma Wandari. Oke, jadi yang kedua ini adalah konsepnya kolaborasi bersama dengan teman-teman seniman yang lain ya, dengan lintas bidang yang beda-beda itu tadi ya. Oke. Kalau yang pertama? Yang pertama itu hanya Sumba aja, maksudnya hanya kainnya aja, kayak kainnya aja ya. Iya, hanya kainnya aja, tapi aku juga ada cerita ini ya tentang memperkenalkan tentang si motif kainnya gitu juga ya di pameran pertama. Jadi kayak pas di pameran pertama itu aku bikin 4 workshop. Jadi sebenarnya aku juga ngedevelop ide untuk galeri ini tuh aku pengen nge-familiarize anak muda Indonesia dengan
budaya Indonesia sendiri. Jadi targetnya sebenarnya yang aku lebih fokusin tuh ke anak-anak muda. Jadi aku kan bikin 4 workshop. Jadi aku lebih ngundang anak mudanya dan seru banget karena mereka juga ternyata sangat antusias. Jadi workshop pertama itu pewarnaan alam. Karena kan kain sumba kan kayak awalnya maksudnya semuanya lah di mana-mana. Cuman ya kayaknya pakai pewarnaan alam dan mereka juga ada ritual-ritualnya sendiri dari setiap warnanya ya. Yang kedua itu ada seminar motif karena motif-motif di kain sumba itu banyak dan sangat penting untuk mereka. Jadi seminar tentang jelasin motif dan demonstrasi menenun. Yang ketiga itu ada demonstrasi untuk bikin mamuli. Nah, mamuli ini tuh kayak simbol penting untuk orang-orang Sumba karena sebenarnya bentuknya tuh mirip seperti rahim perempuan. Jadi artinya kehidupan dan kesuburan. Jadi di sini kita ada demonstrasi untuk bikin aksesoris mamuli. Jadi diketok, saya diketok dan ada workshop bikin kalung juga. Dan workshop yang terakhir itu ada bikin gelang anyaman khas Sumba gitu. Itu untuk tema, maksudnya untuk pameran yang pertama ya. Dan untuk pameran yang kedua ini aku bikin workshop tapi dengan seniman-seniman yang nge-showcase karya-karya mereka di sini gitu. Seru banget sih. Ini kita sekarang posisinya lagi duduk dikelilingi dengan karya-karya seniman-seniman itu tadi ya. Gitu. Itu pertama kali ketemu sama seniman-senimannya itu gimana? Sebenarnya ada yang kalau si Fuad itu emang temanku. Terus aku emang amazed banget sama karya-karyanya dia, makanya aku juga tertarik untuk ajak kolaborasi. Kalau misalnya si Nova Kusuma itu aku taunya, jadi waktu itu aku lagi datang ke galeri art space temanku. Nah di situ kayak ada banyak karya-karya seniman muda juga. Dan aku kayak langsung tertarik banget sama, wah ini kolasenya bagus banget, siapa yang bikin. Jadi aku langsung tanya temanku yang itu. Terus aku langsung kontak si Nova lewat direct message Instagram. Kalau misalnya yang fotografer si Tasya ini, aku juga direkomendasin sama Fuad. Terus pas aku lihat kayak memang bagus, ada kayak khas gitu, kayak nice. Dan kalau Irma Wandari ini dulu aku sebenarnya pernah dikenalin sama sepupuku, saudaraku kayak udah 4 tahun lalu. Cuma dikenalin dan kita nggak pernah ketemu. Cuman tahu ada temanku di Bali dia bikin aksesoris. Udah cuman gitu doang. Terus 4 tahun nggak pernah, kayak lupa. Terus abis itu pas aku lagi nyari-nyari artis kan, menurut aku kayak aku mikir kayak nggak usah ngajak artis yang kayak ngelukis gitu, nggak usah semuanya yang kayak bikin karyanya yang kayak ngelukis, gambar atau apa. Tapi aku juga mikir kan kayak jewelry designer tuh juga artis. Terus kayak di Sumba juga banyak aksesoris. Jadi kayak aku langsung inget, oh ya kayaknya saudaraku dulu pernah ngenalin sama itu, sama si Irma ini. Jadi kayak ketemu deh akhirnya. Aku jujur buat aku mengapresiasi sekali sih ketika ada hal-hal yang seperti ini. Maksudnya ada lintas bidang, ada kolaborasi yang lintas bidang kayak gini, karena jadinya Wastra itu juga dikenal di bidangnya mereka juga gitu kan. Jadi ada dari interpretasinya pasti beda-beda kan, tato designer, jewelry designer, pasti beda-beda ya, tato artis itu tadi beda juga kayak gitu. Nah ini tuh aku sangat mengapresiasi sekali sih jujur, karena dengan begitu kan jadi ada dialog ya, jadi ada orang yang lebih tahu lagi soal Wastra kayak gitu. Apalagi aku sempet juga lihat video yang waktu itu diputerin kalau lagi pameran yang kedua, yang si tato artisnya itu juga sempat cerita kalau ternyata dia sendiri nggak terlalu tahu, awalnya tuh nggak terlalu tahu soal tenun Sumba gitu, baru jadi makin tahu gara-gara diajakin ini gitu, kayak gitu. Itu menarik banget sih, jadinya orang jadi banyak yang lebih kenal gitu. Iya, menurut aku kayak aku juga maksudnya kayak nggak fokus nyari seniman yang udah
tahu banget soal wasra, karena menurutku kadang yang untuk ngajak seniman yang belum tahu banyak mengenai wasra itu lebih menarik, karena kita bisa lihat mereka tuh sangat ter-challenge untuk lebih mengenal, untuk belajar tentang wasra, terus gimana mereka berpikir untuk menginterpretasikan itu semua. Jadi kayak nggak tahu, aku merasa challenge-nya untuk mereka itu yang bikin jadi menarik, karena mereka belum familiar dengan wasra. Jadi lebih explore gitu ya hasil karyanya ya. Dan senangnya tuh para seniman ini mereka juga sangat antusias untuk kolaborasi ini. Kayak aku nggak nyangka kalau mereka bakal seantusias itu. Ternyata mereka seneng banget untuk ikut, karena dari kolaborasi ini mereka juga jadi nge-explore lebih lagi dalam bidang mereka sendiri. Mungkin kayak seperti Tasya, dia kan fotografer tapi dia tuh juga edit, maksudnya ini kan dia juga edit kan, ada mirrornya, ada apa, terus sorry ibu ingetin. Iya, ini kita soalnya si Brina lagi sambil menjelaskan karyanya si Tasya Serena yang berupa foto ya, fotonya. Jadi ada gimana di mirror juga. Ya jadi foto ini tuh seakan-akan itu tuh kain sumba, karena kain sumba kan simetrikal. Jadi fotonya dia bikin simetrikal juga, tapi orang yang di dalam fotonya itu seakan-akan motifnya. Terus di sini dia juga edit warnanya, dibikin nggak perfect, karena kan kain juga warnanya nggak clean perfect, gitu. Iya, jadi karena buatan tangan manusia. Dan di situ dia jadi lebih nge-explore technically. Terus kalau misalnya kayak Fuad, kalau Fuad dia juga jadi bisa lebih nge-explore live. Jadi gambar-gambar di kain sumba kan mereka itu 2D dan kayak kaku-kaku. Nah, Fuad jadi kayak lebih nge-explore bentuk-bentuk motif ini, dan dia bikin kayak lebih hidup lagi dengan kayak shading, lebih gitu-gituin. Atau kayak Nova, tadinya kolasenya tuh yang lebih serem. Misalnya kayak lebih kayak kalau dia bilangnya tuh mutilasi. Tapi dari karyanya dia kolasenya mutilasi. Tapi dari kolaborasi ini dia tuh sekarang jadi lebih mau explore untuk kayak lekukan kain. Terus kan aku baru lihat cek Instagram dia baru ngepost karya dia. Terus itu dia juga lanjutin, dia kayak ada di kolasenya ada lekukan kain yang dia pakai untuk ini. Ya jadi kayak semuanya jadi ada explore. Jadi saling mempengaruhi ya. Maksudnya tujuannya awalnya tadi untuk memperkenalkan wasra, ketika akhirnya diinterpretasikan di bidangnya masing-masing, bisa jadi mempengaruhi juga apa yang ingin disampaikan. Kayak gitu-gitu. Oh, seru juga ya. Bener. Ini juga kita sambil ngeliatin kolase-kolasenya lagi. Oh iya bener. Seru. Ada pengalaman menarik nggak selama ngerjain 2 pameran kemarin? Ada pengalaman atau cerita seru yang paling menarik selama ini? Semuanya seru sih, karena kan aku di sini aku kerjanya lebih sendiri. Kayak aku masih kerja, belum ada tim yang tetap. Jadi aku beneran ngerasain proses dari awal banget, yang dari interior desainnya aku maunya kayak gimana, sampai kayak researchnya kan aku harus interview umbu-umbu sumba itu, aku interview semua dan berkali-kali. jadi lebih kenal lagi sama mereka juga, itu menarik sekali. Terus jadi lebih dekat juga sih, lebih dekat sama orang-orang Sumbanya. Dan aku sebenarnya orangnya kurang bisa public speaking, dan di workshop kan aku berarti harus nge-host. Jadi aku harus ngomong. Jadi itu emang memaksa aku untuk bisa jadi ngomong, jadi seru sih. Terus jadi belajar banget soal kain-kain dan semuanya. Karena kan aku riset. Aku yang kerjaan risetnya, jadi aku tahu, oh ini artinya ini artinya ini. Jadi kayak sekarang udah jauh lebih paham dari sebelum mengerjakannya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal
tadi udah tahu sedikit soal kain, banyak sih sebenarnya udah bisa bikin akhirnya bisa bikin pameran kayak gini kan, masih jadi tahu banyak kan ya tentang wastra sendiri. Aku mau tanya deh, sebenarnya awal kenalan sama wastranya itu berarti tadi yang sering karena mama sering jemur itu tadi juga? Oh enggak, jadi sebenarnya udah itu dan kebetulan orang tuaku mereka emang cultural enthusiast, mereka suka banget wastra dan budaya Indonesia, mereka sangat suka. Jadi dari kecil tuh udah, misalnya mama kan juga suka pergi banyak acara, tapi kalau dia ke acara dia suka kayak pakai kain terus dipakai diketik sendiri gitu. Terus jadi dari kecil memang udah sering ngeliat gitu. Sebenarnya awalnya dari situ, dari orang tua, karena bapakku sendiri dia juga memang suka banget sama batik, kain gitu. Katanya papa juga suka pakai kain juga ya? Iya, emang ini lucu banget. Jadi kalau misalnya lagi di Bali dia suka jalan-jalan hari normal aja dia pakai kain Bali dan pakai udeng. Iya, udeng. Waktu itu kita ke Lombok, tiba-tiba dia kayak pakai sarung Lombok dan peci gitu. Terus abis itu kita waktu itu pulang dari Sumba, tapi dia pulangnya pakai kain Sumba kayak. Jadi dari Sumba ke Jakarta dia pakai kain Sumba dan kayak pakai selendangnya, pakai headpiece-nya juga yang kayak gitu, jadi lucu banget ya. Terus dia juga, maksudnya dia juga suka, jadi ngeliatnya seneng deh. Papa mama berarti dua-duanya suka, memang suka, iya. Itu berarti ya ini sih, ini menunjukkan bahwa kain itu bukan cuma punya perempuan aja. Iya, laki-laki pun bisa memakainya gitu. Iya. Nggak ada yang salah dengan itu, dan cuma masalah kita aja mau pakainya kayak gimana, pede enggaknya, gitu kan ya. Iya, pede enggaknya sih sebenarnya. Iya, yang bikin jadi seru kan. Nah, kalau yang bikin jatuh cinta sama wastra apa? Apa yang bikin Brina jatuh cinta sama wastra? Karena menurut aku wastra tuh kayak lukisan. Karena wastra tuh menurut aku kayak fine arts gitu, ngerti nggak sih? Jadi karena di dalam wastra, di dalam setiap kain pasti ada ceritanya, ada motifnya, either atau motif atau kayak benang yang mereka pakai, pasti semuanya ada ceritanya. Jadi untuk belajar soal motif itu sangat menarik buat aku. Itu kayak aku jatuh cintanya karena itu ya. Karena dan apalagi ya kayak dari setiap, kan karena mama kan juga suka banget sama wastra, jadi setiap dia pergi ke daerah di Indonesia pasti dia beli kainnya, dan setiap aku lihat kayaknya itu dari setiap daerah tuh pasti beda-beda kan. Jadi setiap ke daerah mana jadi wow, ternyata ada yang kayak gini, yang kayak sesuatu yang aku nggak pernah lihat sebelumnya. Kayak waktu itu aku ke Flores, ke Flores tapi di timur, Flores Timur. Terus kan aku taunya kalau misalnya kain tenun Flores tuh ND ya, yang agak lebih gelap-gelap gitu. Terus tiba-tiba waktu itu aku sama mamaku kita ke satu daerah namanya Sika. Terus di situ mereka udah gantung-gantung tenun-tenunnya mereka, dan aku beneran pertama kali melihat tenun warnanya pastel dan indah banget. Itu kayak contohnya kayak gitu, kayak sesuatu yang aku nggak expect ternyata ada, dan kadang itu tuh ngebuat jadi jatuh cinta banget. Dan aku nggak pernah lihat kain tenun seperti yang Sika ini, karena aku expectnya kayak tenun ND, mungkin gelap-gelap, tapi ternyata nggak, sangat colorful dan sangat simple. Gitu, kayak gitu lah. Selalu ada kejutan. Iya, kejutan. Selalu ada kejutannya ya, tiap kali ngulik wastra pasti ada ya. Kalau Brina sendiri sekarang ini nggak jadi ketularan mama juga nggak untuk koleksi juga sendiri gitu? Kalau sendiri aku belum terlalu, karena kan karena banyak, jadi kayak bingung juga gitu. Maksudnya udah ada. Tapi kalau misalnya aku beneran suka, aku
beli. Atau aku bilang ya. Karena waktu terakhir aku beli tenun dari Kupang. Menurut aku juga beda juga, motifnya juga beda, kayak lebih gimana ya, kayak lebih kayak stickman gitu. Kan kalau misalnya Sumba kan berisi gitu, maksudnya motifnya. Kalau ini yang aku beli yang kain Kupang ini kayak stickman gitu. Terus menurut aku menarik sih, nggak kayak yang aku lihat sebelumnya juga ya. Jadi beda. Iya, kalau misalnya aku ngelihat itu unik, aku bakal beli ya. Ya, karena kain mama mas juga udah banyak ya. Iya. Bisa banyak yang dipakai juga sih ya. Oke. Kalau reaksi orang selama ini ke galeri Wastraku gimana? Reaksinya orang-orang? Reaksinya positif. Kan? Reaksinya positif. Jadi seneng. Iya, sebenarnya aku juga nggak expect reaksi orang sebagus ini, jadi aku senang juga. Jadi mungkin seperti yang tadi Feby bilang, orang banyak reaksinya senang melihat anak muda bisa mengerjakan, maksudnya membantu melestarikan wasra Indonesia gitu, kayak udah mulai untuk mengeksibisikan kain-kain Indonesia. Mereka lebih ke situ sih, oh ini masih muda tapi dia udah bisa kayak gini. Oh terus habis itu dia bisa juga kayak ngajak anak muda lainnya untuk ikut partisipasi. Ikut ngajak teman-temannya ke sini juga gitu-gitu ya. Iya, lebih ke kalau yang datang ke sini rata-rata orang-orang dari sekitar, maksudnya tinggal di Bali juga kah atau ada mostly sih tinggal di Bali, jadi lebih karena word of mouth. Tapi beberapa juga ada visitor, karena yang tadi aku bilang itu, jadi dia nginep di villa yang temanku lagi manage, terus temen aku rekomendasiin ke sini. Kayak gitu-gitu. Ya. Kayak dari situ ya. Tantangannya apa selama ngerjain galeri Wastraku? Banyak banget tantangannya. Tantangannya aku harus kayak memotivasi diriku sendiri untuk selalu mau bikin sesuatu gitu. Tantangannya juga menulis semua researchku. Ya, sebenarnya itu sih. Dan tantangannya yang lebih kayak ke juga ngepromosi dan menyebarluaskan. Menyebarluaskan tentang event atau acara-acaranya yang ada di sini gitu ya. Iya. Kalau lain seru, kalau yang lain seru. Kalau kan selama pameran ini kan Brina juga melibatkan banyak, ada penenunnya juga, ya kan, ada penenun yang dilibatkan juga untuk mereka demo tentang cara menenun dan mengajari di workshop juga gitu kan, sama ada yang pengrajin mamuli juga kayak gitu. Responnya mereka gimana tentang mereka juga buat galeri Wastraku? Mereka juga sangat senang. Mereka beneran senang banget karena itu kan budaya mereka. Terus jadi kayak ini juga sebagai promosi untuk orang, ngebantu banyak orang untuk lebih tahu soal Sumba ini. Tapi mereka maksudnya dari network yang mungkin mereka kalau sendiri nggak bisa mencapai gitu. Dan kayak lebih ke apresiasinya juga dari aku untuk budaya mereka senang banget untuk diajak untuk ikut, mereka untuk share knowledge mereka. Juga senang sih. Ya, mereka senang gitu. Senang ya. Dan lucu juga, pernah kan ada satu umbu dari Sumba kan, kita maksudnya udah deket juga gitu. Dan dia memang suka jualan tenun di di Jakarta, yang kalau misalnya ada ada kayak bukan pameran, kayak Inacraft semacam gitu ya. Terus tiba-tiba kan dia lagi jual, terus tiba-tiba ada orang datang ke dia, terus kayaknya dia kayak bule atau orang Indo gitu. Terus dia cerita, di Bali ada anak muda yang baru buka galeri soal Sumba. Terus ternyata sampai ke dia juga, terus dia kan tahu soal ini, jadi oh itu teman saya, maksudnya aku gitu. Jadi udah sampai kayak gitu, jadi lucu aja, kayak tiba-tiba ada orang yang, aku kan di Bali, acaranya itu di Jakarta, terus tiba-tiba ada orang yang bisa ternyata udah kesini juga. Terus jadinya
udah menyebar ya, Iya, udah iya. semenyebar itu ya. Seru Iya, dong berarti. iya. Wow, nice. Terus dan aku juga senangnya karena banyak banget supportnya dari kayak teman-teman mama sama bapakku, terus dari teman-temanku juga ya, dan orang-orang semuanya. Oke. Ada nggak sih kain-kain yang ceritanya itu menarik dan berkesan banget buat kamu? Ada yang ini. Yang Jadi mana? ini kain Sumbanya. Yang mana yang ini? Oh, yang sana. Oke. Nanti kita akan nunjukin di Instagram aja ya Oke. fotonya yang mana. Jadi yang ini tuh sama cerita Rina. nama kainnya itu Papanggang. Papanggang. Jadi itu cerita soal penguburan raja. Oke. Penguburan raja. Jadi dari atas ke bawah. Jadi kalau misalnya raja itu, raja di Sumba itu, mereka kalau misalnya meninggal, kalau keturunan raja mereka kalau meninggal pasti ada 4 hamba yang mengantar arwahnya. Jadi ini tuh cerita soal ritual dan si hamba-hambanya ini. Jadi yang di atas itu kan ada pengorbanan ayam dulu, terus abis itu ada rumah adatnya itu ada nyanyi-nyanyian sama gong gitu. Ada pokoknya nyanyi-nyanyian adat sama gong. Terus yang menunggang kerbau ini, pokoknya empat hamba ini, satu tuh sebenarnya menunggang kuda. Yang kedua itu bawa ayam, yang ketiga tuh bawa payung, yang keempat bawa sirip pinang. Terus habis itu ada pengorbanan kerbau, terus itu ngangkat petinya, terus akhirnya di bawah ada si kubur batunya itu. Iya. Jadi mengantar ke tempat peristirahatan terakhir ini ya. Oke, ini menarik banget. Menariknya, kenapa berkesan buat Brina? Iya, karena kebetulan aku jadi akhir tahun 2018 ada penguburan raja, jadi aku datang ke sana. Oke. Jadi umbu yang mamaku suka beli kain, dia keturunan raja dan terus dia meninggal. Setahun 2 tahun lalu berarti. Terus ini penguburannya dia. Penguburannya. Terus Brina sempat datang. Terus jadi bisa banget relate sama kain ini, jadi kayak udah ngerti ceritanya. Karena aku di sana untuk lihat langsung. Iya. Jadi ini kurang lebih berarti apa yang ada di prosesi waktu penguburannya itu bisa kelihatan dari kain ini ceritanya. Iya. Oke, nah itulah memang wastra itu sebenarnya salah satunya adalah tentang mendokumentasikan ceritanya juga kan ya. Kayak ini berarti memang ritual atau penguburannya itu memang ada dokumentasinya di kain itu kayak gitu. Tuh betapa kayanya ya wastra kita. Menarik. Udah gitu bikinnya susah lagi. Orang dokumentasi biasanya jadi foto ya. Iya, kalo foto kan atau tulisan. Di kain gitu kan. Iya, dan prosesnya kan bikin satu kain aja itu 5-8 bulan dan yang bikin lebih dari 2 orang pasti. Karena bagi tugas. Bikin pewarnaannya aja 1 bulan. Iya, dicelup, diikat dulu. Iya, diikat, dicelup, terus dikeringin, diiniin gitu. Ada ini nggak sih alasan khusus kenapa memilihnya tenun Sumba dulu untuk duluan gitu? Jadi teman bapakku dia arsitek. Nah dia tuh punya program di kantornya dia untuk melestarikan rumah adat di seluruh Indonesia. Oke. Jadi dia ngebangun uang kan banyak yang kebakar kan, kalau rumah adat kan karena dari kayu jadi gampang kebakar. Terus nggak ada dananya untuk bikin lagi. Jadi dia tuh ngebantu desa-desa untuk bikin ulang atau kayak bikin rumah tenun atau bikin rumah adatnya sendiri tuh. Jadi setiap udah selesai mungkin satu rumah tenun jadi ada donaturnya ini grupnya gitu kan. Jadi kalau udah bikin kita kesana untuk celebrate. Jadi waktu itu tahun 2017 itu ke Sumba karena baru selesai bikin rumah tenun. Rumah tenunnya. Jadi terus pas aku kesana kita di welcome sama orang-orang Sumbanya itu dan semua kain tenunnya tuh digantung. Jadi
Jadi dari situ sih aku makanya jatuh cinta sama kain tenun Sumba Timur. Karena pas baru datang terus ngeliat semua kainnya digantung di luar untuk itu, terus oke, wow, aku nggak pernah ngeliat kain sebagus ini, kayak beneran ada ceritanya, ada ini, terus nggak tahu, menurut aku bagus sekali, yang aku sangat terengah-engah gitu jadinya. Udah dari situ aku jadi tertarik kain Sumba, kayak di kepala aku, oke, kayak kain Sumba itu, karena itu aku jadi bikinnya kain Sumba yang pertama dulu ya. kain Sumba. Menarik. Ada apa namanya? Ada harapan apa yang belum kesampaian untuk Galeri Wastraku? Yang belum kesampaian sebenarnya lebih ke depannya aku lebih kan, karena yang kolaborasi pertama ini dengan seniman muda itu seru banget. Jadi kedepannya aku pengen lebih melibatkan pokoknya anak-anak muda deh, pokoknya antara mungkin seniman lah atau mungkin yang lainnya. Jadi kayak misalnya kan yang ngebantuin aku misalnya graphic designer, aku juga cari yang seumuranku, yang maksudnya temanku yang akhirnya mereka juga belajar. Jadi lebih ke ingin lebih melibatkan lebih banyak anak muda untuk ikut serta dalam eksibisi. Oke, ke depannya. Iya. Berarti akan semakin banyak orang muda yang dilibatkan ya ke Iya. depannya. Ada bocoran nggak sih? Bocoran mungkin belum untuk ya. kedepannya belum ya. belum. Nanti tunggu aja berarti ya. Iya. Pasti akan ada. Dan terima kasih Brina untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Terima kasih juga Feby. Sama-sama. Seru sekali. Jadi teman-teman yang mau liburan ke Bali, jangan lupa mampir ke Galeri Wastraku di Canggu ya. Iya, di Canggu. Okay. Bisa follow Instagramnya @galeriwastraku. Di situ ada alamatnya juga. Oke, @galeriwastraku ya. Oke, bisa follow juga ke Instagramnya tadi untuk tahu informasi-informasi terbaru ya. Iya. Tadi yang bocoran-bocorannya mungkin nanti akan ada ya, gitu. Bocorin pada tempatnya aja. Oke. Dengerin juga teman-teman episode Wasra Raya sebelumnya, ada cerita dari Nurdiansyah Dalijo, sang peneliti, dan ada Putri Minangsari, sang penari, dan cerita-cerita mereka tentang Wastra. Dan nantikan juga episode terbaru kami, Wasra Raya, dan bisa juga follow IG kami juga di @wastraraya. Rayakan Wastra bersama kami dengan melanjutkan cerita ini ke teman-teman kalian ya. Sekian episode ketiga kali ini. Salam Wasra Raya untuk Indonesia Raya.